Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini yaitu di pertemuan kedua pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah atau bahasa Indonesia. Nah, di sini yang sebagaimana kita tahu ada mahasiswa dari Politeknik Seruyan yang berarti ini adalah kelas kolaborasi. Maka dengan ini Ibu harap kalian bisa berperan aktif dalam perkuliahan serta aktif di LMS pada perkuliahan kali ini. Nah, untuk materi hari ini kita adalah masuk pada materi ragam bahasa Indonesia. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentu saja kita mau menggali ragam bahasa Indonesia yang ada di kehidupan sehari-hari. Baik itu di perkuliahan atau di kampus, baik itu nantinya kalian akan terjun ke sekolahan dan berinteraksi dengan para murid, baik itu kalian ada di daerah kalian masing-masing, kita pasti menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Jadi, ragam bahasa Indonesia itu sangat eh, macam-macam sekali. Bahkan kita sudah bicara yang di materi sebelumnya, bahasa Indonesia itu terdiri juga dari bahasa ibu, bahasa daerah. Karena bahasa Indonesia adalah suatu kesatuan. Maka ketika kita masuk ke daerah pun, ketika kita menggunakan menggunakan bahasa daerah itu masuk ke dalam ragam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu nantinya kalian akan membuat laporan yang menguraikan tentang jenis-jenis ragam bahasa, kriteria ragam bahasa, serta faktor-faktor terjadinya ragam bahasa. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tiga hal ini yang nantinya tugas atau luaran yang diharapkan dari tugas dari materi kali ini yaitu tentang tiga hal ini, yaitu jenis-jenis ragam bahasa, kriteria ragam bahasa, dan faktor-faktor terjadinya ragam bahasa. Selanjutnya, nah di sini kita dalam bahasa Indonesia itu terdapat seperti yang saya bilang di pengantar tadi, ada namanya bahasa Indonesia, ada namanya bahasa daerah, dan ada namanya bahasa asing. Jadi ada tiga bahasa di Indonesia yang biasanya kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia sendiri seperti kita tahu itu biasanya kita gunakan di tempat-tempat formal seperti di sekolah ataupun di perkuliahan gitu. Atau di seminar jika kalian mengikuti seminar. Nah, yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah ini tentunya masuk ke dalam kategori bahasa yang pertama kali kalian kuasai saat kalian masih kecil gitu. Jadi kalau misal ada yang bahasa Banjar, mungkin yang pertama kali dia bisa ucapkan adalah mama dan babah misalkan atau abah gitu kan. Nah, jadi itu masuk ke dalam bahasa daerah. Nah, kemudian ada namanya bahasa asing. Bahasa asing ini tentu saja kita tidak mempelajarinya eh, secara natural gitu kan. Misalkan kalau bahasa Indonesia kan kita bisa mempelajarinya di lingkungan. Bahasa daerah kita juga bisa mempelajarinya melalui lingkungan. Tapi kalau bahasa asing, biasanya kita mempelajari bahasa asing itu karena adanya faktor atau tuntutan. Biasanya kalau di sekolahan ada mata pelajaran bahasa Inggris, nah baru bisa kita mempelajari bahasa asing itu. Nah, artinya bahasa asing di sini tidak secara alamiah kita pelajari, tapi adanya eh, yang faktor yang mendorong kita untuk mempelajari bahasa itu. Nah, di sini bahasa digunakan sebagai berbagai macam hal, antara lain, pertama digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Misalkan ada di sini ada 360.000 istilah dalam bidang ilmu. Jadi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu jumlahnya adalah jumlah kata istilahnya itu ada 360.000 dalam satu bidang
ilmu seperti itu. Jadi banyak berbagai macam istilah yang digunakan dalam satu bidang ilmu berbahas dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah digunakan untuk pengembangan budaya nasional. Nah, jadi kalau misalkan kayak sekarang ini bahasa Dayak itu bisa dikembangkan sebagai bahasa yang eh, dapat mengembangkan budaya. Nah, maka pengembangan bahasa Dayak itu salah satunya digunakan untuk pengembangan budaya nasional. Nah, kemudian yang ketiga digunakan untuk pengembangan susastra Indonesia dan serumpun. Jadi ada namanya kalau kita dalam bahasa Dayak dan bahasa Indonesia itu kan kita masuk dalam satu rumpun gitu ya, dalam satu rumpun. Jadi kadang ada beberapa kata serapan yang diubah baik dari bahasa bahasa Banjar ke bahasa Dayak ataupun sebaliknya bahasa Dayak ke bahasa Indonesia. Ataupun bisa jadi bahasa Melayu ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Seperti itu. Nah, jenis-jenis ragam bahasa. Di sini jenis-jenis ragam bahasa. Sebentar. Jenis-jenis ragam bahasa di sini yang pertama adalah ragam bahasa terkait media atau sarana. Jadi ada ragam bahasa yang jenisnya itu berdasarkan sarana atau medianya. Yang namanya kita berbahasa itu kan ada namanya bahasa lisan dan bahasa tulis gitu. Itu jenis ragam bahasa berdasarkan sarana atau medianya. Kemudian ada ragam bahasa terkait jenis-jenis ragam bahasa yang berdasarkan penuturnya. Itu ada dialek dan idialek, ada terpelajar, ada resmi dan tak resmi. Nah, contohnya ada di dalam kotak tabel di bawah ini. Jadi kalau misalkan tadi kita baca bahasa lisan, biasanya contohnya adalah sudah saya baca buku itu gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang nanya eh, secara lisan, apakah kamu sudah membaca buku itu? Iya, sudah saya baca kok buku itu kan biasanya gitu ya kita jawabnya. Itu secara lisan. Tapi kalau secara tulis itu akhirnya kita harus lebih formal. Maka secara tulis kita tuliskan saya sudah membaca buku itu gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau bahasa lisan itu secara seperti bahasa yang sehari-hari, tapi kalau bahasa tulis adalah sedikit bahasa yang harus sesuai dengan EYD yang ada subjek, predikat, dan objeknya seperti itu. Kemudian ada juga jenis dialek. Jenis dialek itu kita tergantung dari apa apa namanya dialog tempat kita biasanya tempat daerah kita gitu. Jadi kalau misalkan di Jakarta ya gue udah baca buku itu gitu kan bahasanya. Tapi kalau misalkan bahasa eh, apa Banjar biasanya bahasanya udah unda sudah tuntung membaca buku gitu kalau bahasa Banjar kan. Jadi itu tergantung dialeknya, yaitu tergantung bagaimana logat dari suatu daerah seperti itu. Nah, kemudian ada ragam yang terpelajar. Kalau ragam terpelajar dan ragam yang resmi itu hampir sama ya. Jadi ragam terpelajar dan ragam resmi itu hampir itu sama. Kenapa sama? Karena ragam terpelajar itu biasanya memang kita melakukan dalam satu suasana yang resmi, dalam satu apa kegiatan yang resmi gitu. Jadi kalau misalkan kita nge-MC nih, kita nge-MC kan pakai bahasa yang resmi ya. Nah, itu tuh contohnya seperti bagaimana kita bahasa yang terpelajar seperti itu. Nah, kalau bahasa tak resmi itu itu sama juga dengan ketika kita secara lisan gitu. Jadi itu sebenarnya hampir sama resmi dan tak resmi itu lisan dan tulis itu sama contoh bahasanya. Seperti itu. Nah, di sini juga yang di atas ini dituliskan ragam bahasa lisan itu biasanya ragam bahasanya baku. Itu biasanya eh, ada yang baku, ada yang non baku gitu kan. Jadi kalau yang baku itu ceramah saat kita ceramah ataupun berpidato, kemudian saat yang ragam bahasa tidak baku itu adalah percakapan dengan teman.
Nah, kemudian ragam bahasa tulisan itu kalau baku juga ketika kita menulis laporan, menulis artikel, atau kita menulis tugas ke dosen gitu kan. Nah, itu adalah ragam bahasanya baku biasanya. Nah, kalau yang tidak baku itu ketika kita nulis WhatsApp, terus kalau misalkan kita nulis sepertinya gitu kan, kalau sepertinya gitu kan itu kan baku banget ya, seperti gitu. Tapi kalau kita masuk ke bahasa yang tidak baku, biasanya kita nulis KYK gitu kan, kayaknya gitu. Jadi agak itu perbedaannya. Nah, yang terakhir adalah pokok persoalan. Jadi ragam bahasa itu juga eh, jenis ragam bahasa itu juga berdasarkan pokok persoalannya. Jadi ada suatu konteks dalam suatu bahasa yang menjadikan bahasa itu menjadi berbagai ragam jenis gitu. Contoh, ketika kita masuk ke jurnalistik, kalau kalian baca koran, baca majalah, bentuk bahasa dalam koran ataupun majalah itu sangat berbeda sekali ketika kita eh, padahal nih ya beritanya itu kan sama kan. Apa yang tertulis di dalam koran atau majalah itu kan sama. Nah, maka ketika kita membaca suatu koran, kemudian kita mendengar atau melihat di televisi gitu beritanya yang sama tapi dengan penyampaian yang berbeda, maka itu artinya konteksnya itu adalah ragam bahasa yang berdasarkan konteksnya atau persoalannya seperti itu. Padahal itu kan sama tuh kasus yang misalkan kita baca suatu kasus di koran dan kita mendengar suatu kasus di televisi yang sama kasusnya. Nah, itu kan terjadi ragam bahasa yang berbeda. Kalau nih ya di walaupun itu dituliskan itu secara jurnalistik itu hampir sama gitu kan karena kan itu adalah suatu berita yang disampaikan gitu tapi ragam bahasanya berbeda seperti itu kemudian ada juga sesuai persoalannya kalau ragam bahasa berdasarkan persoalannya itu ketika kita masuk ke bidang hukum ke bidang niaga niaga itu bisa kita berdagang gitu ya perdagangan ketika ketika kita masuk ke dunia niaga itu kan ketika kita eh, apa melakukan transaksi jual beli di mana di pasar ataupun ketika kita melakukan transaksi jual beli di mall itu kan beda tuh ragam bahasanya mungkin kalau di mall kita bisa kita kita nggak bisa apa me- Bapak Pun tidak ngajar kenapa seandainya ada acil bijah ih iya anu biasanya Aci Dijah yang mau ada ii oh ini ada kuncinya ada kunci ya makanya nih ada kuncinya enggak ada kan lagi libur atau Pian tanya Husen pak ii atau ini ruangan ini pun dikunci lah sidang nggak Pian sidang kah mahasiswa mau sidang oh seminar coba tanyain Husen bang itu ada kunci toh boleh nggak gitu Heeh. Inggih. Baik, kita lanjut. Ragam bahasa yang biasanya kalau kita melakukan transaksi jual beli di pasar dan transaksi jual beli di mall itu kan sangat berbeda. Mungkin kalau transaksi jual beli di mall kita tidak bisa tawar menawar, tapi transaksi jual beli di pasar kita bisa seperti itu. Nah itu kan otomatis ragam bahasanya berbeda tuh. Ketika kita mau bahasa tawar menawar kan mungkin agak lebih tidak formal ya. Tapi kalau kita bahasa di mall itu kan kita nggak bisa gitu. Nah, kemudian selanjutnya dan masih banyak sekali ragam bahasa terkait dengan konteksnya gitu. Kayak kita misalkan eh, di kelas itu kan bisa sangat berbeda sekali ketika kita mendapati siswa yang ternyata dia nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia misalkan. Nah, itu sangat berbeda sekali seperti itu. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri ragam bahasa. Yang pertama itu satu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Tentu saja ya, kalau kita kita ngomong kan nggak mungkin kita bicara sendiri.
Nah, jadi kita perlu dua orang yang berkomunikasi untuk melihat ragam bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Benar sekali. Suatu ragam bahasa itu akan muncul ketika kita pada suatu situasi yang eh, apa ya, yang berbeda gitu. Jadi itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Jadi, yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Contoh, kalau eh, kita bicara bahasa asing ya, kita konteks sekarang bicara bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, ada namanya grammar. Jadi kalau kita ngomong secara grammar, secara eh, grammar yang baik dan benar, itu kadang tidak sesuai dengan penutur aktif yang ada di luar negeri. Jadi kadang ada beberapa grammar yang memang sudah tidak dihiraukan dan mereka lebih memahami ketika kita malah menggunakan bahasa tubuh dan secara intonasi yang lebih apa ya, dikatakan nyeleneh gitu, atau intonasi yang yang biasa tidak kita dengar seperti itu. Jadi eh, itu ragam bahasa itu tidak melihat struktur bahasa gitu. Gramatikal itu kan struktur bahasa. Jadi eh, yang namanya ragam bahasa itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita menggunakan intonasi yang berbeda dan bahasa tubuh yang berbeda. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah ragam bahasa itu ciri-cirinya berlangsung dengan cepat gitu. Jadi kalau kita eh, pergi ke suatu daerah, itu kita akan menemukan suatu ragam bahasa yang berbeda dan itu sepertinya cepat kita tangkap gitu. Jadi kita akan cepat menangkap kalau misalkan ragam bahasa itu baru baru kita dengar seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Nah, jadi yang namanya tadi penuturnya ada dua orang, jadi jarang adanya alat bantu untuk berkomunikasi karena ragam bahasa yang seperti itu biasanya berlangsung secara cepat tadi, jadi tidak perlu namanya alat eh, bantu seperti itu. Kemudian yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Jadi kadang gini ya, kalau kayak ibu nih, ibu kan orang Banjar, kalau ngomong pakai bahasa Dayak itu tuh kan nggak nggak terlalu bisa gitu. Jadi kadang kalau misalkan ada suatu ucapan yang terucap gitu, jadi langsung langsung bisa diperbaiki ketika kita mau mempelajari suatu ragam bahasa gitu. Kemudian nomor 7 dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik secara serta intonasi. Jadi kalau kita mau mempelajari suatu ragam bahasa yang baru, maka kita bisa kita bisa kalau kita nggak bisa menyampaikannya, kita bisa menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah dalam serta intonasi gitu. Kemudian nomor 8 dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Saya nggak tahu ya, tapi kalau misalkan kita ngomong gitu dengan orang Madura gitu kan, eh, dengan orang Madura kan kadang apa intonasinya agak lebih tinggi ya. Jadi kalau hanya orang Jawa itu kan intonasinya agak lebih rendah gitu. Jadi eh, itu juga mempengaruhi ketika kita mau mempelajari ragam bahasa. Selanjutnya, nah di sini setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau sebentar.
Oke, selanjutnya. Sebentar. Nah, yang selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah faktor budaya. Jadi setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup eh, yang berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak sekali ya perbedaan kultur dalam satu daerah seperti wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Nggak usah jauh-jauh deh gitu. Cari kita yang biasa di Palangkaraya aja dengan yang di Seruyan gitu kan itu perbedaan. Ada mungkin ada beberapa perbedaan kultur yang eh, bisa ditemukan seperti itu. Maka itu jadi muncul ragam bahasa yang berbeda pula. Kemudian yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Jadi kalau misalnya di kota kan berisik ya, jadi apa apa volume kita tuh kan biasanya lebih tinggi gitu. Beda halnya kalau kita tinggal di daerah pegunungan atau di daerah kota gitu yang apa cenderung menggunakan bahasa yang jelas dan intonasi volume suara yang besar atau tinggi seperti itu. Kemudian yang keempat, selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasanya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak sekali ragam bahasa yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 8, penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Kalau tadi adalah penyebab timbulnya ragam bahasa, sama ya timbulnya ragam bahasa, yang ini juga sama. Tapi ini faktornya. Hampir sama juga faktornya. Hmm, ini ya, ini sama isinya. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi faktor timbulnya tadi ada 4, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, faktor perbedaan demografi, serta terakhir adalah faktor ragam bahasa yang terjadi karena adanya perkembangan zaman. Nah, dari sini mungkin jika ada pertanyaan, nanti akan Ibu buka di laman LMS untuk kolom diskusi atau kolom pertanyaan. Kemudian, nah di sini ada soal uraian, nih soal uraian yang akan kalian jawab nanti di LMS. Jadi ini nanti akan ada soalnya di LMS, yaitu tentang uraikan kembali dalam laporan singkat tentang jenis-jenis ragam bahasa, kriteria ragam bahasa, dan faktor-faktor terjadinya ragam bahasa di Indonesia dalam sebuah laporan singkat. Nah, jadi nanti format format laporannya adalah seperti format laporan yang ada di biasanya kalian bikin makalah, tapi eh, tidak tidak terlalu panjang seperti makalah. Yang penting ada cover, kemudian yang di dalamnya itu nanti ada eh, laporan terkait atau kita anggap aja sebagai resume ya, resume terkait apa materi yang sudah kita pelajari dari 3 hal ini, yaitu jenis-jenis ragam bahasa, kriteria ragam bahasa, dan faktor jadinya ragam bahasa di Indonesia. Seperti itu. Jadi ini nggak perlu dijawab di sini, nanti akan ada kolom tersendiri di LMS. Baik, cukup sekian dari Ibu materinya. Silahkan kalian kembali ke LMS masing-masing untuk mencek kolom diskusi dan juga kolom untuk tugas.
Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.